Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, kalian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 MTSN 2 Sidoarjo tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Di sini KD yang dibahas ada dua. Yang pertama 3.13 menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Indikator 1. Mengidentifikasi subbab buku. Yang kedua, menentukan tokoh, rentetan peristiwa atau alur, latar, amanat, dan yang terdapat pada cerita. KD yang kedua adalah 4.13 membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. KD indikator yang dibahas adalah 1. Memahami peta isi cerita dialami buku sesuai keaktifan siswa. Yang kedua, membuat peta isi cerita dalam buku sesuai dengan keaktifan siswa. Sekarang literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan literasi. Buku fiksi apa itu? Yaitu buku yang menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan. Contoh dongeng, cerpen, drama, novel, dan puisi. Itu contohnya buku fiksi. Buku non-fiksi. Sekarang yang kita bahas adalah buku non-fiksi, yaitu buku yang bersumber dari fakta dan data secara objektif, secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Itu kalau buku non fiksi. Contohnya buku pelajaran, ensiklopedi, biografi, buku ilmiah populer, jurnal, dan lain-lain. Itu yang termasuk buku non fiksi. Sekarang unsur-unsur buku fiksi. 1. Sampul buku, bagian depan dulu sampulnya, itu termasuk unsur-unsurnya. Yang kedua, pokok bab buku. Dalam buku mesti ada pokok-pokok babnya. Yang ketiga, judul bab. Yang ketiga, 4. Tokoh dan penokohan, pelaku dan karakter, watak tokoh itu. Yang kelima, tema cerita. Tentunya tema itu ide yang mendasari sebuah cerita. Yang keenam, bahasa yang digunakan harus komunikatif, mudah dipahami. Yang ketujuh, penyajian alur cerita. Bagaimana buku fiksi itu penyajian alur ceritanya? Menggunakan alur cerita maju atau alur cerita mundur atau alur cerita campuran. Sekarang peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Apa itu peta konsep? Adalah suatu gambar yang memaparkan isi buku secara ringkas. Langkah-langkah menyusun peta konsep. 1. Mengidentifikasi ide utama yang melingkupi konsep. 2. Mengidentifikasi ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. Yang ketiga, menempatkan ide utama di tengah. Yang keempat, kelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama.
satu langkah-langkah dalam menyusun peta konsep. Di sini garis alur buku fiksi. Pertama, pengenalan. Di situ yang pertama itu pengenalan. Setelah pengenalan, konflik, mulai ada permasalahan. Berikutnya naik klimaks. Kemudian anti klimaks, dah puncaknya ya. Kemudian resolusi, penyelesaian masalah. Ini garis alur buku fiksi. Pertama itu pengenalan, diceritakan pengenalan tokoh-tokohnya. Kemudian konflik, mulai ada timbul permasalahan, naik lagi banyak permasalahan-permasalahannya itu rumit. Kemudian mulai puncaknya anti klimaks, sudah mulai ada penyelesaian yaitu resolusi. Itu garis alur buku fiksi. Langkah-langkah membuat peta konsep. 1. Mulai di tengah kertas kosong. 2. Buat sebuah gambar atau foto di tengah ide Anda tersebut. Yang ketiga, sambungkan cabang utama ke gambar utama dan sambungkan juga cabang tingkat kedua dan ketiga ke yang pertama, kedua dan seterusnya. Yang keempat, buat cabang tersebut melengkung dibandingkan dengan garis lurus. Yang kelima, gunakan satu kunci kata per garis. Yang keenam, buatlah gambar di sepanjang peta konsep tersebut. Itu langkah-langkah membuat peta konsep. Contoh peta konsep buku fiksi. Nah, di sini kamu lihat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Pendahuluan. Pengertian kesusastraan, manfaat karya, jenis-jenis karya. Bab 1 tentang puisi, pengertian puisi, karakteristik puisi, jenis-jenis puisi, dan keempat cara menulis puisi. Bab 3 tentang prosa. Itu pertama yang dibahas pengertian prosa, yang kedua karakteristik prosa, yang ketiga jenis-jenis prosa, dan yang keempat cara menulis prosa. Bab 4 tentang drama. 1. Pengertian drama, 2. Karakteristik drama, 3. Jenis-jenis drama, 4. Cara mementaskan drama. Bab 5 penutup. Itu contoh peta konsep buku fiksi. Demikian penjelasan tentang literasi buku fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan kalian memahami dengan baik dan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.